but the best. Oh, the best is lemper. So we need to export lemper to England and Italy. In Rome. Well, disuguhi makanan khas Indonesia, simbol tanda seru tebal, pemain Cina ketagihan sampai ngomong gini. Indonesia api. Jakarta, GBK, saat tensi panas menjelang laga besar Timnas Indonesia versus Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memuncak, ada satu hal yang tak disangka mencuri perhatian. Makanan khas Indonesia. Bukan hanya supporter yang antusias menyambut laga akbar ini, para tamu dari negeri tirai bambu pun mendapatkan sambutan hangat dari tuan rumah. Bukan cuma lewat senyuman atau protokol, tapi lewat sajian kuliner yang bikin mereka ketagihan. Pesawat mendarat, sambutan hangat langsung dari dapur Indonesia. Begitu rombongan timnas Cina tiba di Jakarta, mereka langsung disambut dengan jamuan makan malam yang diadakan secara tertutup di salah satu hotel mewah kawasan Senayan. Di meja makan, hidangan-hidangan khas Indonesia berjejer rapi. Rendang, sate ayam, nasi goreng, gado-gado, soto Betawi, hingga es cendol dan klepon sebagai penutup. Menurut salah satu sumber internal hotel, sejumlah pemain bahkan mengambil porsi tambahan, terutama untuk rendang dan sate. Beberapa bahkan terlihat penasaran dengan sambal. Meskipun setelah mencobanya, ekspresi wajah mereka berubah jadi merah. Api. We didn't expect Indonesian food to be this flavorful. Rendang is amazing. The speeches are intense, but really good. Ujar salah satu pemain Cina, yang namanya dirahasiakan, kepada media lokal yang meliput. Wajah dengan air mata bahagia dari ketagihan ke kocak. Reaksi netizen Cina. Kejadian ini ternyata tak berhenti di meja makan. Media sosial Cina, khususnya Weibo, langsung heboh. Banyak fans sepak bola di sana yang mengomentari kejadian ini dengan berbagai gaya, dari lucu hingga khawatir. Hati-hati, nanti pemain kita jadi berat larinya gara-gara rendang. Lawan Indonesia, tapi kalah sama makanan mereka duluan. Strategi Indonesia pintar juga, bikin kenyang dulu biar nggak bisa fokus. Komentar-komentar ini lalu menyebar ke media sosial Indonesia. Dan seperti biasa, netizen tanah air tidak tinggal diam. Ponsel netizen Indonesia, strategi sambal lebih efektif dari tiki-taka. Begitu tahu bahwa pemain Cina tersandung rasa kuliner Nusantara, netizen Indonesia langsung menjadikan ini sebagai bahan candaan. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai bentuk diplomasi rendang. Sebuah strategi tak tertulis yang hanya dimiliki bangsa dengan kekayaan rasa seperti Indonesia. Fix ini strategi Coach Kluivert. Kasih rendang dulu, baru pressing. Main bola itu penting, tapi ngasih sambal rawit sebelum pertandingan itu seni. Besok kasih durian Medan, biar makin gak fokus lawannya. Beberapa fans bahkan membuat meme yang memperlihatkan taktik pertandingan timnas Indonesia dengan formasi sate rendang di bagian tengah dan sayap sambal di sisi kanan kiri lapangan. Kreatif, nyeleneh, tapi tetap menghibur. Kaca pembesar mengarah ke kiri, soft diplomacy ala Indonesia. Meski terlihat lucu dan menggemaskan, ternyata ada makna lebih dalam di balik penyajian makanan kepada lawan tanding. Menurut pengamat budaya dan olahraga, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk soft diplomacy, yakni diplomasi lunak lewat budaya, keramahan, dan makanan. Dengan menjamu lawan seperti ini, Indonesia menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat. Ini penting dalam atmosfer pertandingan internasional, di mana sportivitas dan budaya saling menghargai punya nilai besar, kata Dr. Rina Mulyani, pakar komunikasi budaya dari UI. Bahkan dalam sejarah diplomatik, makanan sering jadi alat utama untuk mendekatkan dua budaya. Bedanya, kali ini konteksnya bukan untuk perjanjian damai, tapi menjelang pertandingan hidup mati di lapangan hijau. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Bola sepak fokus ke pertandingan, Indonesia siap panaskan GBK. Setelah kejutan rasa ini, fokus seluruh mata tetap kembali ke lapangan. Malam ini, Selasa, 3 Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, dalam laga penentuan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kick-off dijadwalkan pukul 20.45 WIB, dan tiket dikabarkan sudah hampir ludes.
GBK dipastikan bergemuruh, terlebih dengan momen spesial. Peringatan ulang tahun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dirayakan sebelumnya bersama skuad Garuda dan pelatih Patrick Kluivert di Bali. Setelah kemenangan luar biasa atas Vietnam dan Filipina, laga kontra Cina malam ini menjadi kunci untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Garuda tampil dengan kekuatan penuh, dan dikabarkan beberapa pemain naturalisasi seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akan tampil sejak menit pertama. Sementara itu, timnas Cina datang dengan motivasi tinggi, namun juga tekanan besar dari publik mereka. Apalagi setelah mereka viral karena terlalu menikmati jamuan makan malam. Sarung tinju rendang boleh nendang, tapi serangan Garuda harus lebih tajam. Di balik semua kehebohan soal makanan, satu hal yang pasti, pertandingan malam ini akan menjadi pertarungan sengit. Coach Patrick Kluivert mengatakan dalam konferensi pers, "Kami menghormati lawan, tapi kami punya semangat dan dukungan dari bangsa ini. Kami tidak akan sia-siakan kesempatan. Kami sudah siap." Apakah kehangatan sambutan Indonesia membuat pemain Cina terlalu nyaman? Atau justru jadi motivasi tambahan untuk mereka tampil habis-habisan? Kita akan lihat jawabannya malam ini. Pompa konveti Indonesia. Satu hati, satu rasa, satu tujuan. Apapun hasilnya, satu hal sudah terbukti. Kekuatan Indonesia bukan cuma di taktik dan semangat, tapi juga dirasa. Dalam sepak bola modern, sisi kemanusiaan, budaya, dan atmosfer pertandingan adalah bagian tak terpisahkan dari kemenangan. Dan malam ini, bukan hanya strategi Kluivert atau pressing Sadil Ramdhani yang jadi senjata, tapi juga efek rendang dan sambal yang melegenda. Pak Kupin jangan lupa, kalender 2 laga Indonesia versus Cina. Stadion 2 lokasi Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Jam 8 kick-off pukul 20.45 WIB. Televisi live di RCTI. Indonesia dukung terus Garuda. Satu hati untuk Indonesia, satu rasa buat lawan.